Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Good afternoon, class. Alhamdulillah. Today we are going to discuss about the basic of the technical drawing. The purpose of this course is hopefully all the students will learn about the basic for the technical drawing. And hopefully after this season, all the students can start to make the basic of the technical drawing, including floor plan, elevation, and section. Jadi, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di siang hari ini, di sesi kuliah umum untuk Desain Studio 1. Pada kesempatan ini mungkin kita akan lebih banyak diskusi terkait dengan basic daripada gambar teknis ya teman-teman. Harapannya adalah tujuannya setelah dari kuliah hari ini, teman-teman semua bisa mulai membuat basic-basic dari gambar teknik ini, meliputi denah, tampak, dan juga potongan. Karena seperti kita ketahui, mungkin kan ke depan kita akan mulai membuat maket dan lain sebagainya. Dan dari maket tersebut harapannya nanti teman-teman bisa mulai membuat basic-basic dari gambar teknik ini meliputi denah, tampak, dan juga potongan. Okay, we begin for the description of the technical drawing. Technical or engineering drawing is a means of communicating shape, size, position, and proportion, feature, and precision of physical object. Engineering drawing is graphically representation of physical object and their relationship, a universal language of engineer used in design process for solving problem quickly and accurately by visualizing object and conducting analysis. Jadi kalau kita bicara deskripsinya, sebenarnya mulai dari sebenarnya apa sih dari gambar teknik itu? Jadi gambar teknik itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa mengkomunikasikan entah itu sebuah bentuk, entah itu sebuah proporsi, entah itu sebuah ukuran, dan juga komponen-komponen yang ada di dalam objek tersebut. Salah satu cara kita untuk mengkomunikasikan adalah dengan menggunakan gambar teknik tersebut. Jadi kalau kita arsitek bicara terkait dengan building, tapi it's not only about the building, all of the object, jadi semua objek bisa kita komunikasikan salah satunya dengan gambar teknik ini. Next, the purpose of the technical drawing, tujuannya apa sih kita menggunakan gambar teknik ini? Jadi the main purpose of engineering drawing or technical drawing is to communicate to other engineer or mechanist. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan, kita bisa berkomunikasi dengan engineer yang lain, karena arsitek kan adalah salah satu profesi yang pasti akan berkolaborasi dengan engineer yang lain. Salah satunya adalah dengan menggunakan gambar teknik ini. Giving all of the information needed to make the product and being accurate in the information is the main goal of the technical drawing. Engineers are very picky about their drawing and must pay attention to detail. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mulai masuk di dalam step yang lebih kompleks ya, itu kan kita akan diskusi mulai dari yang sederhana, sekarang kan masih di semester pertama, tapi ke depan pasti akan lebih banyak atensi atau perhatiannya kepada sesuatu yang detail. Dan salah satu tujuan dari gambar teknik ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan hal-hal yang detail tersebut kepada engineer yang lain to communicate to another engineer by technical drawing ini. Jadi bagaimana kita bisa mendeliver hal-hal yang detail, hal-hal yang ada di dalam gambar teknis ini, salah satunya adalah dengan menunjukkan gambar tersebut. Talking about the requirement for the technical drawing, number one is the technical drawing should be an ambiguity and clarity. All engineering drawing must be unambiguous and clear. Number two, the requirement is about the completeness of the drawing. Every drawing must provide all information for all stage of manufacture. And number two, the requirement for the technical drawing is have to be suitable for publication, and such drawing must be suitable for publication. And the last, the requirement of the technical drawing is about the conformity to the standard. The highest standard are ISO, International Standard Organization, as members continue to learn this rule.
Jadi apa saja sih requirement-nya, apa saja sih persyaratannya ya ketika kita membuat gambar teknik ini. Jadi yang pertama adalah should be unambiguity and clarity. Jadi gambarnya itu harus jelas, harus tidak menimbulkan multitafsir ya atau ambigu gitu. Jadi kita harapannya dengan menggunakan gambar teknik itu orang-orang bisa menerima apa yang akan kita sampaikan secara jelas dan tidak ada multitafsir atau tidak ada ambigu. Jadi semua engineer dan lain sebagainya, entah itu engineer, entah itu kalau kita nanti jadi arsitek berarti entah klien ya, dan lain sebagainya bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan menggunakan gambar tersebut. Persyaratan yang kedua adalah about the completeness. Jadi semua drawing itu lebih baik di gambar teknik itu informasinya kita masukkan semaksimal mungkin. Jadi di dalam gambar tersebut banyak informasi yang bisa kita deliver sehingga harapannya nanti entah itu engineer atau entah itu building owner itu bisa memahami apa yang akan kita sampaikan dengan gambar tersebut. Lalu yang ketiga adalah suitability for duplication. Jadi ini ketika nanti gambar ini harus diperbanyak, harus di-copy, maka sangat visible untuk diduplikasi. Dan yang terakhir tentunya harus berdasarkan standar, conformity dan standar. Jadi apa yang kita gambarkan itu memang based dengan standar. Jadi semua orang bisa menerima karena secara produk dia itu clear, jelas, lalu semuanya sudah berdasarkan standar, artinya bisa diterima di semua pihak. Ini contoh bagaimana salah satu hal ketika kita misal nanti teman-teman mungkin di semester berapa gitu diminta membuat gambar teknik untuk sebuah rumah, maka harus jelas. Jadi di mana harus jelas, gambarnya harus jelas, informasinya juga harus maksimal, harus banyak informasi di sana, terus beberapa hal juga sesuai dengan standar. Next, talking about the standard, these standards are developed by some institution or governing agencies, specifically set up for the purpose of formulating standard globally accepted and subject to update on a 5-year basis. This organization of governing agencies include, number 1 is BSI, British Standard Institute. Number 2, ESME, American Society of Automotive Engineers. This is the agency specialist for automotive engineer. Number 3 is about the American National Standard Institute, or ANSE, NDIN, Deutsches Institut for Normung. And the last is International Standard Organization, or ISO. Jadi ada beberapa institusi ya, atau beberapa organisasi, atau beberapa agensi dari pemerintah yang dia memang sudah mengatur tentang gambar teknik ini. Jadi ada yang khusus ya, ada yang di British, ada juga yang di internasional. Beberapa negara kebanyakan menggunakan yang ISO, jadi International Organization for Standard, ini paling banyak digunakan oleh negara-negara di dunia ini. Salah satunya di Indonesia kita menggunakan ISO ini. Okay, so what we are going to learn this today, karena gambar teknik ini lingkupnya banyak, akan tetapi karena kita belajar yang basic dulu ya, belajar yang hal-hal mendasar dulu tentang gambar teknik, we are going to learn about the basic of the technical drawing. Number 1 is about the orthographic projection. Number 2 is about the floor plan. Number 3 about the elevation. And the last, we are going to discuss about the section. Jadi siang ini kita membatasi, yang akan kita pelajari adalah tentang yang pertama adalah gambar proyeksi ortogonal, yang kedua adalah kita akan belajar mengenai denah, floor plan, lalu belajar mengenai tampak, dan yang terakhir adalah belajar mengenai potongan. Jadi kira-kira ini 4 hal yang akan kita pelajari bersama di siang hari ini. This is the image how we present about the orthographic projection. So from this form we can make the projection from this basic form. Jadi dari gambar basic ini nanti kita akan belajar bagaimana proyeksi ortogonal dari bentukan-bentukan ini kita turunkan menjadi beberapa proyeksi 2 dimensi, yaitu denah, tampak, dan juga
denah dan tampak ya kalau orthographic projection. Okay, first of all, we are going to discuss about the orthographic projection. Orthographic projection is a technique for drawing a three-dimensional object in two dimensions by projecting its surface into a two-dimensional representation. Jadi deskripsi daripada orthographic projection atau gambar proyeksi ortogonal adalah bagaimana kita memproyeksikan sebuah bidang, sebuah massa bangunan itu, sebuah bidang dari 3 dimensi kita proyeksikan menjadi 2 dimensi. This is the object, this is the projection plan, and this is the projection image. How we make a projecting from the 3-dimensional object into 2-dimensional object. Jadi prinsip pertamanya adalah bagaimana kita memproyeksikan dari sesuatu yang bentukan 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Itu adalah prinsip daripada orthographic projection atau proyeksi ortogonal ini. Sorry, the screen is stop. Sebentar Bu, saya stop dulu. Screen-nya berhenti. Sudah terlihat, Bu Stevi? Sudah, Pak. Yang tadi berhenti sebentar. Ya, okay. Sudah terlihat. Okay, we continue about the orthographic projection. Orthographic projection, also known as the multi-view diagram, can let us see every inside and of an object at every angle. Drawing dot line are used to show the hidden part should be visual. Jadi proyeksi ortografik ini disebut juga sebagai proyeksi multi-view ya, karena kita bisa melihat dari sebuah bidang gitu, dari sebuah objek kita bisa memproyeksikannya ke dalam beberapa pandangan atau multi-view. Yang pertama kita bisa lihat dari front view, ini dari sebuah bentukan objek 3 dimensi, kita akan memproyeksikannya menjadi 2 dimensi, kita bisa melihat dari front view, kita bisa melihat dari back view di belakang. Nah, kita menggunakan kotak ini sebagai bidang untuk proyeksinya. Lalu kita bisa melihat dari right side view. We can see also from the left side view, top side view, and the bottom side view. Jadi, why orthographic projection also known as multi-view? Because we can see the object from every angle of the object. Jadi kita bisa melihat proyeksinya ini dari beberapa proyeksi ya, dari depan, dari samping, dan juga dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Inilah yang disebut sebagai proyeksi ortogonal. Jadi bagaimana dari bentukan sebuah objek yang 3 dimensi, kita proyeksikan itu menjadi bidang-bidang 2 dimensi, melihat dari beberapa sudut pandang. This is the description of the orthographic projection. And next, there is a 2 type of for the orthographic projection. Jadi proyeksi ortogonal ini ada 2 dikenal di dunia. Yang number 1 is about first angle projection, often called European projection. Number 2 is third angle projection, often called American projection. The difference between first and third angle projection is in the position of the plan and side view. Jadi ada 2 proyeksi ortogonal ini. Yang pertama adalah proyeksi sudut pertama, first angle projection, atau lebih juga dikenal dengan proyeksi Eropa. Yang kedua adalah proyeksi sudut ketiga atau dikenal juga dengan American projection atau proyeksi Amerika. This is the symbol for the projection. This is the first angle projection. The symbol is like this one. And for the third angle is this one. Jadi untuk proyeksi sudut pertama, first angle and third angle itu ditunjukkan dengan simbol yang berbeda. The student have to notice about this symbol. Jadi teman-teman harus notice ya, harus
melihatlah kira-kira memang simbolnya berbeda. Jadi nanti ketika kita mendapatkan sebuah gambar, biasanya di situ sudah dilengkapi dengan simbol seperti ini. Ketika dia digambarkan seperti ini, berarti dia menggunakan first angle projection. Ketika di gambar tersebut ada logo seperti ini, dia berarti digambarkan dengan third angle projection. This is the transformation for the symbol. Next, and this is the difference between the first angle projection. In the left side is the first angle projection, and the right side is the third angle projection. This is often called a European projection, and this is the American projection. In Indonesia, we usually use the third angle projection. Indonesia, Japan, South Korea, usually we use the third angle projection. Jadi the difference between first angle and third angle is the position for the left side view and the position of the right side view, the position of the bottom side view, and the position of the top side view. If we compare between the first angle projection and the third angle projection, we can see when we draw with the first angle projection, the left side view we put in the right side. So this is the opposite or the reverse. But in the third angle projection, we will put the left side view in the left side of the front. So this is the front one. This is the front one. This is the same location. But when we put the left side view in the first angle projection or European angle projection, we put the left side in the right side of the front. And we put the right side view, not in the right, but we put in the left side. And also with the bottom side view, we put the bottom view in the top of the side. This is the difference between first angle and third angle. But if we draw with the third angle, we will put the left view in the left side. We will put the right view in the right side. Also, we will put the top view in the top side. And we will put the bottom view in the bottom side from the front one. So this is the basic difference between the first angle and third angle. Jadi perbedaan utamanya adalah bagaimana ketika kita menggambarkan dengan proyeksi sudut pertama, dengan proyeksi sudut ketiga adalah kita menempatkan tampak depan semuanya sama, tampak depan, front view. Tapi ketika kita menggambar dengan first angle projection atau proyeksi Eropa, kita akan menggambarkan ketika kita akan diminta melihat dari sisi sebelah kiri, kita menggambarkan posisinya itu, posisi penggambarannya akan berada di sebelah kanan. Nanti akan lebih jelasnya kita berikan contoh. Ketika kita menggambarkan sisi sebelah kanan dari sebuah objek, kita plottingkannya di sebelah kiri daripada front ini. Ini kan harusnya right one, tapi kita plottingkan di sebelah kiri. Begitu juga dengan sisi atas, ketika kita melihat itu dari sisi atas, maka kita posisinya akan di sebelah sini dan juga seperti ini. Ini kalau kita menggambarkan dengan first angle projection atau proyeksi Eropa. Jadi ini the keyword is the opposite of or reverse. Jadi kita seperti kebalikan gitu. Kita menggambarkan tampak kiri tapi posisinya dari sebelah kanan dari front dan sebagainya. Akan tetapi berbeda ketika kita menggambarkan dengan third angle projection atau proyeksi Amerika ini, kita menggambarkan sesuai dengan realistisnya. Jadi ini tampak depannya, kita akan menggambarkan tampak kiri, ya posisinya akan ada di sebelah kiri. Posisi penggambaran ya, kalau posisinya tetap sama. Ini dua hal, ini dua barang yang sama, cuman posisinya saja ketika di layout dia berada di sebelah kiri, sebelah kanan akan di sebelah kanan, sebelah atas berarti dia akan ada di sebelah atas dari front ini, lalu yang di bawah dia akan berada di bawah dari front ini. This is the example for the first angle projection. For example, we want going to draw the car. This is the front of the car. But when we draw the left side of the car, we will put the left side in the
right one. Jadi ketika kita, ini adalah gambar mobil, anggaplah ini adalah mobil ini, tampak depannya ini ya, tampak depan mobil ini. Ketika kita akan menggambarkan tampak kirinya, kita menggambarkan tampak kirinya kan seperti ini. We will put the left view in the right side. Jadi kita akan menggambarkan tampak dari kiri itu, kita plottingkan di sebelah kanan dari gambar depan. And the right side view we will put in the left side. Jadi ketika kita akan menggambarkan tampak sebelah kanan, itu posisi penggambarannya kita letakkan di sebelah kiri daripada tampak depan ini. Begitu juga dengan bottom, tampak bawahnya kan seperti ini ya, mobil ini ya. Kita menggambarkan bottom ini tidak di sebelah sini. We draw the bottom view not here, but we put in the top of the front. Jadi kita menggambarkan bottomnya itu ada di sisi sebelah atas. Berkebalikannya kalau kita akan menggambar tampak atasnya, itu kita letakkan di bagian bawah. This is the first angle projection or European projection. Different with the third angle projection, we will draw the right side in the right one. We will draw the left side view in the left from the front view. And the top, we will put the drawing in top of the left or the front view. In the bottom, we put here. Jadi perbedaannya kalau yang di third angle projection atau proyeksi Amerika ini kita meletakkannya sesuai dengan realistis. Anggaplah ini tampak depannya, kita akan menggambarkan tampak kanan, berarti dia diletakkan di posisi penggambarannya akan berada di sebelah kanan. Kita akan meletakkan posisi terlihat dari kiri juga akan terlihat dari kiri. Terlihat dari atas ya kita gambarkan di sisi sebelah atas, terlihat dari bawah akan kita gambarkan di bagian bawah. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sederhana. Penggambarannya sama, cuman posisinya saja yang ditukar gitu. Jadi ketika kita menggambarkan first angle projection, maka posisi left side itu berada di sebelah kanan ya, kanan dari ini. Ini kan barangnya sama sebenarnya. Cuman ketika kita menggambarkan third angle projection, ya, sesuai dengan realistis tampak kiri ini kita plottingkan di sisi sebelah kiri. Ini kan tampak kiri, posisinya dari sebelah kanan daripada front. Ini kiri kita posisikan di sebelah kiri. Jadi ini kira-kira perbedaannya. Jadi masalah penempatannya saja di dalam sebuah sheet-nya itu yang menjadi perbedaan antara first angle projection dengan third angle projection. Tapi kalau secara kontennya sama, di bottom ya tetap seperti ini sama, cuman dia posisinya ditaruh di atas. Kalau di third angle projection, tampak bawah itu diletakkan di sisi sebelah bawah. This is the the example for the first angle projection. Ini contoh kalau kita akan menggambarkan dengan first angle projection atau proyeksi Eropa. There is six view, front view, top view, right side view, left side view, rear view, and bottom view. Jadi ketika kita diminta untuk menggambarkan keenam tampak ini, kira-kira seperti apa? When we are going to use a first angle projection, so the front view we put in the middle of the drawing. Ini kan tampak depan ya, tampak front ini lubangnya dari sini, ini garis ini adalah garis yang ini garis ini berarti garis yang bawahnya ini. Ketika kita akan, when we are going to draw the left view, D, point D, the form is like this. But we put the left view not in the left because we are going to use first angle projection. So the left view we put in the right. Jadi ini kan tampak sebelah kiri ini kita letakkan, tampaknya kan seperti ini. Ini tidak diletakkan di sini, tapi ini penggambarannya kita letakkan di sini. Ini karena kita menggunakan first angle projection. Yang lain juga sama, in the right view is point C, like this one. Now we put right view not in the right, but we put in the left because we are using the first angle projection. And also about the bottom and top, bottom is drawing not here, but we put in this area.
And we have to notice about the drawing dot line. Drawing dot line are used to show the hidden part should be measured. Jadi hal-hal yang tidak terlihat kita gambarkan dengan garis putus-putus. For example, when we see from the left, ketika kita melihat dari kiri, dari sisi yang contohnya dari sini ya, dari kanan ya. See, when we draw from the right, so there is ada dua garis putus-putus di sana untuk menggambarkan sesuatu yang di sini. Atau misal kita melihat dari belakang ya, kita melihat dari belakang, ini kan berarti ada garis ini, ada bidang ini yang tidak terlihat dari belakang. Ini kita gambarkan dengan garis putus-putus di sebelah ini. So the drawing dot line are used to show the hidden part should be measured. Jadi kita akan menggunakan bantuan garis putus-putus ini untuk menggambarkan bidang yang tidak terlihat karena tertutupi dari bidang tersebut. Sorry. Okay, and the last description about the orthographic projection, and this is the example for third angle projection. Hampir sama dengan tadi ya, yang first angle projection, ini yang third angle projection. Jadi ini kita bisa lihat, this is a front view, A is front view, B is top view, this is the bottom view, this is the D, left side view, and the C is right side view, and this is the rear view. Ketika kita menggunakan third angle projection, front view A, we put here. We will draw the side view C from the right view. We put in the right one. We put here. Compare with the first angle projection, we will draw the right view in the left. But when we use the third angle projection, we will put the right view in the right side. Jadi ini lebih realistis, bukan lebih realistis ya, karena mereka prinsipnya menggunakan seperti ini. Kalau third angle projection, jadi sisi penggambaran sebelah kanan juga diletakkan di sebelah kanan, sisi penggambaran sebelah kiri juga diletakkan di sebelah kiri. Okay, in the next session, we not only discuss about the orthographic projection, but also will discuss about the axonometry, oblique, perspective, and projection. But today we only discuss about the multi-view projection or orthographic projection. Okay, Bu Steffi, before we continue with the floor plan, elevation, or section, should we continue, or if there is any discussion, Bu Steffi? Saya juga mau ini, coba saya pakai PDF aja kayaknya lebih ringan. Oke, Pak Agus, terima kasih. Ini masih berlanjut, mungkin sampai sini ada pertanyaan dari mahasiswa atau Bapak Ibu dosen terkait topik yang sudah disampaikan oleh Pak Agus ya. Jadi we start to know the basic ini ya, drawing, technical drawing gitu. Maybe to start, okay. Ini Pak masih Gali. Zoom, Pak, masih Zoom ya. Oke, Pak Gali kayaknya raise hand. Raise hand, oke, silakan Pak Gali, please. I rather quite thank you for the presentation, ya, Pak Agus. Even though you will explain later on the next discussions. I'm a little bit left out. I mean, saya agak ketinggalan tadi gitu. In Indonesia, what will we use ya? First angle or third angle ya? We usually kita biasanya menggunakan yang mana begitu? I mean, because
On the other hand, for example, we will use based on the wind direction, yeah, north face or maybe west face and south face. Yang lebih umum kalau di Indonesia itu menggunakan yang mana gitu Pak Agus gitu, atau mungkin supaya nanti kita bisa sama-sama mawon begitu menggunakan yang sama begitu. Atau nuwun. Thank you Pak Galih. Jadi beberapa negara di Asia dan juga Indonesia, Jepang dan juga Korea itu lebih familiar dengan third angle projection Pak Galih. Jadi kita lebih banyak menggunakan yang proyeksi sudut ketiga ya, karena beberapa itu mungkin terkait dengan ininya ya, kemudahan untuk lebih dipahami gitu kan. Ketika third angle projection kita akan memposisikan poin C ini, poin right set ya, dia berada di sebelah kanan daripada front view gitu. Berbeda dengan tadi yang di first angle projection kan, ketika kita akan menggambarkan yang point C, yang right set view itu dia posisinya ada di sebelah left. So in Indonesia, Pak Galih discuss about how the most usually used in Indonesia is there a third angle projection or first angle projection. In Indonesia, this is more familiar. We use a third angle projection because this is more, realistic. We will draw for example, this is the third angle projection. We will draw the right set view. The position also we put in the right set of the front view. Begitu mungkin Pak Galih terkait dengan ini. Thank you Pak Agus, Bu Stevi. Baik. Maybe another question before we continue the lecture ya Pak. Baik. Maybe we can continue ya. Okay, sambil dilanjutkan ya. Okay, we are going to we continue about the next about the floor plan, elevation, and the section. Floor plan are a form of photographic projection that can be used to show the layout of room within building, as seen from above. Jadi kita pertama akan diskusi mengenai denah. Denah ini juga teman-teman sudah familiar ya, teman-teman dulu mungkin di SMA sudah sering membuat coret-coret lah, ini denah rumah saya atau denah tempat tidur saya dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita menunjukkan layout dari sebuah ruangan itu dari tampak atas ya, dari sisi atas. Jadi deskripsinya untuk denah adalah kira-kira seperti itu. A floor plan might include key dimension and level, and may also use heading, symbol, and other standard annotation, abbreviation to indicate material, fitting, and appliances, and so on. Jadi di dalam denah itu harus ada ini ya. Biasanya kita lengkapi dengan key dimension and level. Jadi kita biasanya lengkapi dengan dimensi, ukuran-ukuran dari sebuah ruangan itu, dan juga dengan levelnya. Jadi ini misal ini nanti kan teman-teman belajar ya, ketika membuat ground design itu levelnya dia berada di level berapa, ketinggiannya gitu kan, untuk menunjukkan tinggi rendahnya daripada bidang tersebut. Jadi yang ditunjukkan adalah key dimension and level. Rooms will be clearly labeled with blocking lettering in the center of each room. Jadi nama-nama ruangannya, jadi teman-teman kalau mau nanti membuat denah, entah itu denah ruangan atau denah apa itu, dilengkapi dengan penamaan ruangnya. Seperti ini contoh misalnya ada teras, ada taman belakang, dan lain sebagainya, diposisikan di tengah daripada ruangan tersebut. A dimension may be added to indicate the size and location of key element. Dimensi tadi ya, sudah saya sampaikan, dimensi harus diplottingkan di gambar denah tersebut, sehingga nanti bisa menunjukkan kira-kira dimensinya berapa. Lalu section line, jadi yang berikutnya adalah garis potongan. Nah, nanti kita diskusi seperti apa sih garis potongan, kita kira-kira memotong dari bidang ini kita letakkan di sebelah mana, itu harus diindikasikan di dalam gambar denah. Section lines may be added where there are section drawing associated with the floor plan. And the last, some floor plan may include rational furniture to help count of the light size and circulation spaces. Jadi
Beberapa juga dilengkapi dengan furniture. Furniture ini harapannya biar teman-teman bisa merasakan dimensi ruangannya itu seperti apa. Misal seperti ini kan kita bisa meletakkan, misal bedroom ya, kita meletakkan furniture dari kasurnya itu kira-kira bednya dimensi berapa sih. Nah, dari sini kita bisa merasakan oh kira-kira perbandingan antara ukuran ruangan dengan furniture itu kira-kira seperti apa. Next, the lower corner of the seat is typically reserved for a title block. This provides a space to record the name of the project, the name of the drawing, the scale, the originator name, the date, revision history, and so on. Jadi biasanya di sebelah bawahnya, biasanya di sebelah kanan atau di sebelah bawah daripada gambar, itu dilengkapi dengan skala, dilengkapi dengan nama daripada gambar tersebut, dan juga mungkin legenda ya, legenda untuk menunjukkan kira-kira ini penamaan ruangnya ini seperti apa. The floor plan view should be roughly centered on the seat, with the front of the building typically drawn along the lower side of the seat. A north point may be included to show the orientation of the floor plan. Jadi kita biasanya the front of the building typically drawn along the lower side of the seat. Jadi bagian bawah, bagian depan daripada kalau kita menggambarkan bangunan ya, teman-teman kalau menggambar denah itu. Jadi bagian depan daripada rumah ini kan contoh denah rumah. This is sample for the house, floor plan for the house. Kita menggambarkan bagian depan, front of the building, front of this house, drawn along the lower side of the seat. Jadi kita menggambarkan sisi depannya itu berada di bagian bawah. Jadi kita tidak menggambarkan depannya di bagian sini menghadap ke atas. Kita biasanya menggambarkan ada di sebelah bawah. Setelah itu dilengkapi juga dengan ini north point. Jadi dilengkapi dengan arah utara ya. Ini seperti ini misal. Ini menunjukkan bagaimana kira-kira posisinya. Jadi meskipun dia menggambarnya ke ini utaranya ada di sebelah bawah, tapi karena dari ini dia front view-nya adalah dari sebelah sini, orang masuk pertama dari sini, otomatis denah ini digambarkan dengan posisi seperti ini. Typically, the outside how to draw the floor plan, bagaimana kita mengawali untuk membuat denah. The outside wall are drawn first. Jadi pertama biasanya kita menggambarkan denah itu kita menggambarkan dulu sisi-sisi terluar daripada bidang tersebut. To lay out the plan out on the seat, then the internal walls, the window, doors, stair, lift, ramp, and so on are made. Jadi setelah kita menggambarkan sisi luarnya, itu baru kita lengkapi dengan bidang-bidang yang ada di dalam denah tersebut. Jadi kita pertama memplottingkan dulu dinding-dinding terluar daripada denah tersebut. Setelah itu kita baru menggambarkan sisi bagian dalam dari denah dan juga kita melengkapinya dengan jendela. Ini kan jendela ya, yang ini jendela, yang ini adalah pintu dan lain sebagainya, itu baru digambarkan setelah kita menggambarkan the outside wall of the drawing. Jadi kita menggambarkan sisi terluarnya dulu, baru dilanjutkan dengan sisi-sisi dalamnya dari gambar ini. Okay, next we are going to discuss about the elevation. The term of elevation refers to an orthographic projection of the exterior or sometimes interior face of a building that is two-dimensional drawing of the building facades. Jadi bagaimana kita menggambarkan dari proyeksi ortogonal tadi, dari tampak sebuah bangunan kita gambarkan menjadi dua dimensi. Jadi mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan tampak ya. Cuman hati-hati ketika membuat tampak berarti proporsinya itu berarti harus diperhatikan. Mungkin dulu lebih bebas ya ketika belum masuk di arsitek. Tapi kalau sudah berbicara tampak ini berarti kita sudah melihat juga proporsinya. An elevation drawing is a first angle projection that shows all part of the building as seen from a particular direction with a perspective pattern. Jadi kita melihat seperti gambar tiga dimensi tadi, tapi diproyeksikan ya jadi dua dimensi.
Generally, elevation are produced for four directional view: north, south, east, dan west. Tadi yang seperti disebutkan Pak Galih. Jadi kadang kita juga menggunakan empat arah mata angin ini menjadi penamaan untuk tampak ini ya. Seperti ini kan south elevation, ini west elevation, ini north, dan sebagainya. Jadi kita menggunakan arah mata angin ini untuk sebagai tampak daripada bidang. A simple elevation drawing might show number one is a building outline, number two is a building opening, such as a door and window. Jadi yang pertama, sederhananya untuk tampak itu paling nggak pertama kita harus bisa menunjukkan building outline. Outline dari sisi tepi-tepi luar daripada bangunan itu seperti apa sih. Yang kedua adalah building opening, jadi kita bisa menunjukkan dari tampak itu openingnya ada di mana. Jadi misal di mana pintunya, di mana jendelanya, dan lain sebagainya itu harus terindikasi di dalam gambar tampak. Roof shape, eave, and gutter. Jadi bagaimana bentukan atap itu juga harus bisa terlihat di dalam gambar tampak. Ini contohnya ini misalnya atapnya adalah atap miring atau atapnya berbentuk limasan, itu harus tergambar di dalam gambar tampak. Dan juga bagaimana tritisan ya, if dan lain sebagainya itu harus sudah terlihat di dalam gambar. Level datum, such as finished ground level and floor position, ini juga harus digambarkan. Ini contoh kira-kira di mana nanti kalau teman-teman menggambar tampak sebuah rumah gitu, paling nggak bisa terlihat kira-kira level bangunannya itu terhadap ground level ya, terhadap level tanah itu dia seperti apa. Bisa digambarkan di gambar tampak tersebut. Wall length and height, jadi ini sebaiknya digambarkan juga ini kira-kira ketinggiannya berapa sih dinding itu. Ini harus di notice di situ, harus dituliskan di situ. Ini kan nanti mungkin teman-teman bisa melihat ya. Di ini terlihat kira-kira ketinggiannya berapa juga harus dituliskan. And the last about the exterior feature such as deck, porch, and step. Jadi kalau di sisi luar itu ada step lah ya, atau anak tangga dan lain sebagainya, itu juga sebaiknya akan terlihat di gambar tampak. Jadi bisa seperti ini. Ini kan ada tangga, anak tangga kecil gitu sebelum ke atas, sebelum ke bangunan, ini sebaiknya di tampak itu juga kelihatan. Elevation might be prepared for a number of operations, including a part survey of existing building. Jadi, kenapa kita harus belajar menggambar tampak? Karena manfaatnya salah satunya adalah ketika nanti kita diminta untuk survei dan lain sebagainya, kita menggunakan sketsa, itu kita diminta misal untuk survei bangunan existing, kita biasanya diminta untuk menggambarkan kira-kira tampak existing itu seperti apa. The other reason to produce the elevation is to communicate exterior design option. Jadi bagaimana ketika kita mempunyai banyak opsi desain, teman-teman di desain studio saat ini banyak membuat alternatif desain. Bagaimana mengkomunikasikannya itu salah satunya adalah dengan menggunakan tampak. Ini Pak, kira-kira alternatifnya bisa seperti ini atau seperti ini dan lain sebagainya. Untuk mempermudah kita mengkomunikasikan, salah satunya adalah dengan gambar tampak. And another reason is to communicate building construction information as part of application for building regulation approval and marketing tool. Jadi manfaatnya salah satunya adalah untuk mengkomunikasikan tadi kira-kira seperti apa sih desain yang akan kita buat dan juga bagaimana kedepannya untuk perizinan dan sebagainya, itu kita biasanya menggunakan gambar tampak. Historically, building have been drawn by hand on two-dimensional paper and so orthogonal projection, and the drawing of two-dimensional plans and elevation have been the standard means of representation. However, increasingly buildings are being drawn using computer-aided design or CAD or building information modeling or BIM software that represent them in three dimension. Jadi semakin berkembang ya, dulu mungkin menggambarnya cukup dengan tangan, tapi semakin ke sini orang-orang menggambar tampak itu dengan CAD, computer aided design, atau dengan BIM, building information model. Nanti teman-teman
ketika sudah di level lanjut daripada kuliah arsitektur ini pasti akan bertemu dengan seperti itu, dengan BIM dan lain sebagainya. Okay, that's about the floor plan and elevation. And the last, we are going to discuss about the section or potongan. A section drawing shows a view of a structure as though it had been sliced in half. This is the sliced in half or cut along another imaginary plane. Jadi kita menggambarkan potongan itu seperti kita memotong ya. Kita seperti memotong sebuah bangunan, dari situ nanti akan terlihat kira-kira potongannya seperti apa. This is a simple drawing. For example, this is the house. This is the section plan. Kita potong di sebelah sini. Ketika dipotong hasilnya akan seperti ini. Ini akan menunjukkan kira-kira bentukan atapnya seperti apa dan lain sebagainya. A section drawing can be useful as it gives a view through the spaces and surrounding structure that can reveal the relationship between the different parts of the building that might not be apparent on plan drawing. Jadi fungsinya gambar potongan ini adalah kita bisa menunjukkan kira-kira bagaimana sih hubungan antar ruang dan lain sebagainya, itu salah satunya dengan gambar potongan. Jadi misal kita lihat ini seperti sebuah rumah itu kita slice, kita potong, kita bisa kelihatan ada tangga dan lain sebagainya. Oh, ini di bawah tangga masih ada ruangan dan lain sebagainya, itu kita bisa lihat dengan gambar potongan ini. Kalau dengan gambar tampak, hal ini tidak bisa terlihat. Kita bisa contoh menunjukkan, oh ini dari jalan depan ini, dari jalan depan dia naik, terus ada anak tangga sedikit, ini baru di teras dan lain sebagainya. Nah, ini this is the function of the section drawing. Fungsinya dari gambar potongan ini adalah can reveal the relationship between the different part of the building. Jadi ini bisa menunjukkan bagaimana sih hubungan antar bagian daripada sebuah ruangan itu, kita salah satunya menunjukkannya dengan gambar potongan ini. The direction of the plan through which the section is cut is often represented on the plan drawing. An elevation by a line along of short dash called a section plan. Jadi garis potongan ya, section plan itu biasanya ditunjukkan di dalam gambar Dena. This is the example of the section plan. This is one. Ini ditunjukkan di dalam gambar Dena. Kita memotongnya di titik sebelah mana. Dan ini anak panah ini menunjukkan arah pandang kita. Kita memotong di sebelah sini, melihatnya ke sebelah sini. Ini ditunjukkan dengan anak panah ini. Kalau kita memotong sebelah sini, kita melihatnya ke kanan, nah ini berarti panahnya ke sebelah kiri. Atau sebaliknya, kalau kita ingin we are going to cut the plan and view to the left side, so we put the arrow to the left. Nah, ini jadi anak panah ini menunjukkan kira-kira kemana kita akan memotong daripada bidang. If there are a number of sections, the line may have letter at each and indicating the name of the section drawing and an arrow showing the direction that the view takes. Jadi kalau itu ada beberapa garis potongan, itu bisa dikasih letter ya, bisa dikasih huruf gitu, bisa ada hurufnya ini potongan apa, ini dan lain sebagainya, itu akan kelihatan. A perspective section included 3D projection of the space beyond the section plan and can be used to give a graphical illustration of the relationship between space and building component as well as their depth. That can be very helpful in trying to interpret a complex design. Jadi dalam pengembangannya, gambar potongan itu semakin berkembang ya. Kadang-kadang potongan itu dilengkapi dengan, nanti teman-teman juga akan belajar bagaimana gambar aksonometri dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang untuk menunjukkan bagaimana sih hubungan antar ruang dan lain sebagainya, kita kadang dipotong seperti ini untuk menunjukkan, oh kira-kira ruangannya seperti ini, ada ruangan dan lain sebagainya. Ini ada atapnya berbentuk seperti ini dan lain sebagainya. Itu kira-kira ditunjukkan dengan potongan tersebut. Increasingly, a section drawing can be generated automatically by 3D modeling software, including perspective section where required. Jadi ke depan, teman-teman kalau sudah
belajar di arsitektur akan lebih mudah ketika kita menggunakan software, dan juga ini ketika membuat potongan itu bisa di titik mana aja. Ini kira-kira nanti kalau semakin berkembang dengan software itu kita bisa membuat potongan dari sebuah bangunan. Okay, this is the last for the presentation. How we produce the schematic drawing with sketch. Jadi bagaimana kita membuat gambar teknik dalam konteks masih skematik ya, jadi gambar denah, tampak dan potongan dengan menggunakan sketsa. Jadi kan penekanannya teman-teman adalah di desain studio ini bagaimana menggunakan sketsa ini untuk membuat gambar teknik. This is the example how we draw the elevation, we draw the perspective, and the other side. This is the example. Ini contohnya. When we draw the west elevation, we draw the east elevation. Be careful with the crown. This is about the proportion. Hati-hati dengan proporsi dan lain sebagainya. This is the other example to produce the schematic drawing with sketch. Jadi ini contoh yang lain. This is the plan, floor plan. This is the section. Ini ditunjukkan potongannya. This is the elevation, ini tampaknya, kita menggambar tampak dengan sketsa. This is the perspective, ini next ya. Ini ke depan kita akan lebih kuliah, nanti ada kuliah lagi mengenai gambar perspektif dan aksonometri dan lain sebagainya. This is the example how we draw the plan, floor plan, we draw the section and the elevation. This is another example. This is floor plan. Ini contoh denah. Kita tunjukkan bagaimana we can indicate where we put the window and the other by the floor plan. Jadi kita bisa menunjukkan kita meletakkan ada jendela dan lain sebagainya. Kira-kira dengan penggambaran yang berbeda. Ini gambar yang lain. Ini gambar perspektif dan lain sebagainya. This is the other example to produce a schematic drawing with sketch. This is the elevation. Ini tampak. This is the floor plan in the schematic. Ini kita menggambar denah yang tadi schematic. Ini juga elevation, menggambar dari sudut yang lain. Be careful with, kita harus hati-hati ya. Ini kan misalnya dari anak tangga gitu. Nah, ini kan kita gambarkan dan lain sebagainya. We should also drawing the level of the ground level, posisi tanah ada di mana juga sebaiknya kita gambarkan. Dia akan menunjukkan posisi bangunan itu ke dalam lokasinya seperti apa. This is the other schematic drawing with sketch. Nah, this is the simple one. Ini contoh juga. This is the floor plan. Ini bagaimana denah kita tunjukkan. Ini kita lengkapi dengan tadi ya, ada simbol-simbolnya, kira-kira ada angka-angkanya, ini posisi, menunjukkan posisi dinding kira-kira ada di sana, di mana, wall position. Terus ini gambar perspektif dan lain sebagainya. Ini teman-teman nanti akan lebih banyak dengan menggunakan sketsa ini, kira-kira menunjukkan gambar teknisnya seperti apa. And the last is also the example how to produce a schematic drawing with sketch. Elevation-nya, tampaknya, ini perspektif dan lain sebagainya. Oke, Pak Bu Stevi, I think this is for me.